Alat transaksi. Alat transaksi adalah segala bentuk sarana yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam sebuah transaksi, baik secara tunai maupun non-tunai, ataupun segala sarana yang digunakan untuk menukar barang ataupun jasa. Contohnya uang. Uang mengalami perkembangan yang begitu pesat dari masa ke masa. Sebelum adanya uang, transaksi yang dilakukan yaitu dengan tukar-menukar barang atau biasa disebut dengan barter. Perkembangan selanjutnya, uang logam kemudian menjadi uang kertas. Lalu ada alat pembayaran elektronik ataupun digital. Perubahan alat transaksi dari barter ke uang logam, lalu uang kertas, dan kini uang elektronik, serta transaksi digital merupakan respon terhadap kebutuhan efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam kegiatan ekonomi. Pada awalnya, sistem barter digunakan, namun memiliki banyak keterbatasan, seperti sulit menentukan nilai tukar dan tidak praktis untuk perdagangan jarak jauh. Nah, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi global mendorong penciptaan alat transaksi yang lebih efektif. Uang logam dan kertas memperbaiki masalah barter, namun tetap memiliki keterbatasan, seperti resiko pencurian, kelebihan berat, dan keterbatasan dalam transaksi lintas negara. Maka, muncullah uang elektronik dan sistem pembayaran digital seperti kartu debit, mobile banking, dompet digital atau e-wallet, hingga kripto. Nah, transformasi ini juga dipicu oleh digitalisasi ekonomi, meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, serta kebutuhan transaksi cepat dalam e-commerce dan globalisasi perdagangan. Semasa pandemi COVID-19, semakin mempercepat adopsi alat transaksi non-tunai karena alasan kesehatan dan efisiensi. Berikut adalah lini masa perubahan alat transaksi dari barter menjadi uang logam, kemudian uang kertas, lalu hingga kini uang elektronik atau transaksi digital. Barter didasarkan pada konsep sederhana, yaitu dua individu yang bernegosiasi untuk menentukan nilai relatif barang dan jasa mereka, lalu menawarkannya satu sama lain dalam pertukaran yang setara. Ini adalah bentuk perdagangan tertua yang berasal dari masa sebelum mata uang logam dan kertas serta uang elektronik ada. Sementara generasi tertua saat ini melakukan barter dengan barang-barang terbatas yang mereka miliki, contohnya yaitu hasil bumi dan ternak, atau layanan yang dapat mereka berikan sendiri, misalnya bertukang, menjahit kepada seseorang yang mereka kenal. Saat ini, sebagian besar orang Amerika memiliki akses ke sumber mitra barter potensial yang hampir tak terbatas melalui internet. Hampir semua barang atau jasa dapat ditukar jika pihak-pihak yang terlibat menyetujui ketentuan perdagangan. Individu, perusahaan, dan negara dapat memperoleh manfaat dari pertukaran non-tunai ini, terutama jika mereka tidak memiliki mata uang keras untuk memperoleh barang dan jasa. Lokasi pertama kali adanya sistem barter yaitu di Mesopotamia dan wilayah sekitar sungai Eufrat dan Tigris yang sekarang menjadi negara Irak. Dan kegiatan itu terjadi sekitar 6000 sebelum Masehi. Pengertian dari uang. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter atau tukar-menukar satu barang dengan barang lainnya. Uang juga merupakan instrumen perekonomian yang sangat penting, sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar-menukar atau juga sebagai alat pembayaran yang sah untuk membeli suatu barang atau jasa. Dan uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum
sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, dan sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Seiring berjalannya waktu, pada abad ke-7 sebelum Masehi, di kerajaan Lydia atau yang sekarang adalah Turki, Raja Alyates menciptakan dan mengeluarkan mata uang pertama yang diakui, yaitu uang logam. Nah, uang logam ini terbuat dari elektrum atau campuran alami emas dan perak. Biasanya uang logam ini berbentuk bulat, meski hal ini tidak selalu demikian. Uang logam ini juga menjadi standar nilai dalam perdagangan dan dengan cepat menyebar ke Yunani, Persia, dan wilayah sekitarnya. Jadi, uang logam merupakan tonggak penting dalam sejarah sistem keuangan dunia. Dari alat tukar berbasis logam mulia hingga simbol nilai dalam sistem moneter modern, uang logam mencerminkan evolusi peradaban manusia dalam mengelola nilai, kekuasaan, dan perdagangan. Seiring berkembangnya perdagangan antar wilayah, terutama dalam skala besar, penggunaan uang logam menjadi tidak praktis. Membawa koin dalam jumlah banyak memerlukan tenaga dan keamanan ekstra. Disinilah muncul gagasan untuk menciptakan uang kertas sebagai alternatif. Nah, menariknya, Tiongkok kembali menjadi pelopor dalam hal ini. Pada masa dinasti Tang dan berkembang pesat di era dinasti Song, para pedagang mulai menggunakan nota simpanan atau surat kredit sebagai bukti penyimpanan uang logam. Nah, dari surat ini bisa ditukar kembali menjadi uang logam atau digunakan untuk bertransaksi. Nah, dari sinilah muncul uang kertas pertama di dunia. Uang kertas memberikan solusi atas keterbatasan uang logam karena lebih ringan, mudah dibawa, dan efisien untuk perdagangan jarak jauh. Pemerintah Tiongkok kemudian mengadopsi sistem ini secara resmi dan mulai mencetak uang kertas yang diakui oleh negara menjadi tonggak penting dalam sejarah keuangan dunia. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa baik uang logam maupun uang kertas merupakan inovasi yang lahir dari kebutuhan zaman. Keduanya mencerminkan bagaimana manusia terus mencari cara yang lebih efektif untuk bertransaksi hingga akhirnya berkembang ke era uang elektronik dan digital seperti ini. Seiring dengan perkembangan zaman, uang kertas pun mengalami tantangan baru. Di era modern ini, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, efisiensi, dan keamanan dalam bertransaksi semakin meningkat. Masyarakat mulai memasuki era digital, di mana hampir seluruh aktivitas, termasuk transaksi keuangan, terintegrasi dengan teknologi. Maka muncullah inovasi berikutnya dalam sejarah alat transaksi, yaitu uang elektronik dan sistem pembayaran digital. Uang elektronik merupakan bentuk nilai uang yang tersimpan secara digital dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang fisik, baik logam maupun kertas. Di Indonesia kita mengenalnya dalam bentuk e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan juga melalui mobile banking dan QRIS, yaitu sistem pembayaran berbasis QR Code. Nah, uang elektronik juga merupakan bentuk mutakhir dari evolusi uang yang semakin abstrak. Setelah berabad-abad menggunakan uang fisik seperti koin logam dan uang kertas, kini uang makin banyak berbentuk digital atau elektronik. Sejak pertengahan abad ke-20, dengan munculnya kartu kredit sekitar tahun 1946, sistem keuangan mulai bertransformasi menuju digitalisasi. Namun, seiring dengan kemudahan ini, muncul pula tantangan seperti keamanan data,
risiko penipuan digital, dan kesenjangan akses teknologi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus terus beradaptasi, memperkuat regulasi, serta meningkatkan literasi digital agar semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkan kemajuan ini secara aman dan merata. Relevansinya yaitu perubahan alat transaksi telah menjadi peran penting dalam membentuk arah perkembangan dunia. Dari sistem barter hingga uang digital, setiap transformasi membawa dampak yang luas terhadap tatanan ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Di era modern, transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik tanpa batasan geografis, yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital, e-commerce, dan inovasi keuangan yang inklusif. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, perubahan ini juga menuntut kesiapan dalam menghadapi risiko baru seperti keamanan data, kejahatan siber, serta kesenjangan akses digital. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus beradaptasi, memperluas literasi digital, serta memperkuat regulasi dan infrastruktur di era transaksi digital saat ini, agar transformasi ini benar-benar membawa manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Signifikansinya terhadap Indonesia. Yang pertama yaitu mendorong efisiensi ekonomi nasional. Nah, transaksi digital dapat mempercepat proses pembayaran, mengurangi biaya operasional, dan memperlancar arus barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi. Yang kedua yaitu mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital. Dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS, UMKM dapat bertransaksi dengan lebih profesional, mencatat pemasukan secara digital, dan menjangkau lebih banyak konsumen, termasuk di platform online. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi keuangan dan teknologi atau fintech, di mana perubahan alat transaksi memicu perkembangan industri teknologi keuangan atau fintech yang menyediakan berbagai layanan inovatif seperti pinjaman online, investasi digital, hingga asuransi yang berbasis aplikasi. Yang keempat yaitu meningkatkan inklusi keuangan, di mana uang elektronik dan dompet digital menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Ini mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional. Yang kelima yaitu untuk memperkuat ketahanan ekonomi saat krisis. Selama pandemi COVID-19, transaksi non-tunai terbukti membantu menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa kontak fisik, serta mengurangi resiko penularan. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan.